Pembangunan sirkuit Mandalika cepat banget. Pakar asing pun terheran-heran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Pertamina Mandalika bakal menjadi saksi sejarah bakal digelarnya lagi ajang balap MotoGP Indonesia setelah 25 tahun absen. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu dibangun dalam waktu relatif singkat. Pakar asing terheran-heran. Wajah heran itu ditunjukkan oleh Managing Director R3 Ltd, Campbell Weddle, dan Direktur Faraday Center of Subject Attribute Environment Research atau SABER, Universitas Adler, David Woodward, kala sedang meninjau sirkuit Pertamina Mandalika bersama Direktur Utama PT PP Novel Arsyad. Seperti dilihat di akun Instagram resmi @ptpp_id, awalnya Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sirkuit Mandalika sudah disiapkan semuanya, mulai dari grandstand atau tribun untuk penonton umum, VIP Village, termasuk juga pembangunan fasilitas di Bukit 360 sirkuit Mandalika. Menjawab pertanyaan Novel Arsyad, Campbell pun merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika yang awalnya menurut dia sangat mustahil diselesaikan dalam tenggat waktu singkat. Saya katakan, saya tidak berpikir bahwa bangunan-bangunan itu akan selesai, tapi 2 hari yang lalu kemudian, itu rasanya seperti wow. Itu sangat mengesankan, sangat mengesankan. Semua itu seperti berubah dalam waktu semalam, ucap Campbell. Sebagai informasi, pembangunan sirkuit Pertamina Mandalika bisa dikatakan relatif cepat. Dimulai sejak akhir 2019, pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut di tengah pandemi COVID-19 hingga akhirnya bisa digunakan menggelar balap perdana WSBK dan ATC pada akhir 2021 lalu. Beberapa proyek pembangunan seperti paddock, pit building, dan VIP Village memang dilakukan dengan waktu relatif cepat. Ini semua karena fasilitas tersebut dibangun dengan teknologi modular yang lebih cepat dari teknologi konvensional. Sementara itu, untuk pembangunan lintasan utama yang digunakan untuk balap tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai standar operasional prosedur, serta mendapatkan persetujuan dari FIM dan Dornasport. Khusus untuk trek utama ini telah dilakukan pengaspalan ulang mulai dari tikungan 17 hingga tikungan 5. Proses pengaspalan ulang ini pun berhasil dikerjakan sesuai target sehingga bisa untuk menggelar MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022. Mengenal race control sirkuit Mandalika, pusat kendali canggih MotoGP Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setiap sirkuit memiliki ruangan race control yang berguna untuk membantu dan mengendalikan jalannya sebuah ajang balapan. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat pun memiliki hal tersebut. Ruang race control sirkuit Mandalika terletak pada lantai 1 gedung utama dari venue bernama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Para pimpinan balapan, COC beserta staf mereka akan bertugas mengawasi balapan MotoGP Mandalika atau MotoGP Indonesia 2022 ini. Ruangan tersebut didominasi oleh tembok layar televisi raksasa yang berisi gambar dari kamera-kamera di sepanjang lintasan 4,31 km tersebut. Saking detailnya penempatan kamera di lintasan, mereka berada di race control bisa mengikuti seorang pembalap dari momen ia keluar garasi pit, menempuh sepanjang jalan lintasan, hingga kembali ke garasi. Kita bisa memantau kendaraan tidak putus dari pit out sampai ke pit in dan kembali ke garasi. Kita bisa melihat dan mengontrol semua kejadian di lintasan, ujar Direktur Utama MGPA Briandi Satria dalam keterangan tertulis Senin 14 Maret 2022.
Jumlah kamera yang dipasang di trek pun sangat fleksibel tergantung kebutuhan event yang tengah bergulir, apakah itu WSBK atau MotoGP atau ajang lainnya. Saat ini ada 30-40 kamera yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa ditambah atau dikurang. Jelas Priyandi. Kamera terletak di sisi luar dan sisi dalam lintasan. Kalau ada kejadian, kamera bisa diputar, rotate, zoom close up secara digital, dan bisa dapat gambar bagus sekali. Lewat trace control, pemimpin balapan bisa langsung melakukan ulasan kejadian dengan cepat dan komprehensif berkat teknologi yang tersemat di ruangan tersebut. Kalau ada kejadian misalnya kecelakaan, petugas medis bisa zoom dari jauh apakah ini insiden biasa ataukah cukup parah sehingga butuh lomba diberhentikan, kata Priyandi. Jika memang begitu, dia akan bilang ke pimpinan dan dari sini race control bisa menekan satu tombol digital flag dan bendera merah bisa keluar dari sisi lintasan. Para pimpinan lomba, pimpinan marshal, pimpinan medis pun bisa saling berkomunikasi dengan anggotanya di lapangan. Mereka memiliki dua handy talkie yang punya fungsi berbeda. Satu untuk para petugas lapangan, satu lagi di medical center untuk memanggil ambulans, helikopter, dan lain-lain. Jelas Priyandi Satria. Di sini semua kegiatan dilakukan dan menentukan apakah balapan berlangsung atau dihentikan. Tuturnya melanjutkan. Priyandi pun mengatakan, ruang race control telah berfungsi optimal sejak balapan WSBK dan tes pramusim. Namun pihak Dorna memang meminta sedikit tambahan untuk ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 18 hingga 20 Maret 2022. Race control sejak WSBK dan Precision sudah berjalan lancar. Khusus untuk MotoGP, mereka meminta menambah beberapa kamera dan beberapa sensor yang terhubung dengan transpon dan masing-masing motor. Canggih, Bumblebee semprot sirkuit Mandalika pakai air minum. Aspal dibikin kinclong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang MotoGP Indonesia 2022 yang digelar tak lama lagi, berbagai persiapan terus dikebut. Mulai dari akses jalur masuk, tiketing, stand kuliner, dan UMKM dan lain sebagainya sudah mulai menunjukkan progres yang signifikan. Bahkan tribun penonton sirkuit Mandalika sudah rampung 100%, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdul Bar Emansur selaku Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan melalui keterangan tertulis 11 Maret 2022. Sementara itu, pengaspalan ulang juga sudah selesai dilakukan dan pengecatan area curb sirkuit Mandalika hampir rampung. Untuk memastikan berbagai persiapan dari segala bidang berjalan dengan lancar, berbagai alat berat dan alat canggih dikerahkan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian fasilitas pendukung sirkuit Mandalika. Termasuk untuk membersihkan aspal sirkuit Mandalika diperlukan alat berat canggih yang terus beroperasi semenjak sirkuit Mandalika dibangun. Alat canggih tersebut dikenal dengan nama Vacuum Jet Track atau dikenal pula dengan truk Bumblebee. Soft Road Grip Motor Indonesia atau RMI selaku penanggung jawab pembersih lintasan sirkuit menamakan demikian karena sangat mirip dengan robot Bumblebee dalam film dengan judul Bumblebee. Vacuum Jet Track itu mampu mengeluarkan air yang membersihkan debu atau kerikil di area lintasan. Tekanan air yang keluar dari selang truk tersebut diatur sedemikian rupa agar tidak merusak struktur aspal. Jatiswara Mandalika selaku staf RMI menyampaikan, jika Bumble ini harus menggunakan air yang benar-benar bersih tanpa ada campuran bahan kimia yang dapat merusak kualitas aspal. Air yang digunakan bukan sembarang air di mana air tersebut dapat dijadikan air minum. Airnya itu adalah air murni yang bersih yang dapat melegakan tenggorokan manusia karena memang bisa diminum, jadi harus benar-benar steril, tuturnya. Selain itu, truk tersebut diklaim mampu menampung 10.000 liter air bersih.
Setidaknya terdapat 2 mesin dan tangki yang terpasang di truk tersebut, yakni mesin truk sendiri dan mesin penyemprot air. Sementara itu, tangki tersebut digunakan untuk menampung air bersih yang di dalam sirkuit. Jatiswara menyampaikan, jika kendaraan ini mampu menyedot air hingga 2.500 bar dan membutuhkan air sebanyak 2,5 liter untuk membersihkan bidang seluas 1 meter persegi. Truk mampu beroperasi dalam tekanan cuaca ekstrim sekalipun mulai dari 2 derajat sampai 45 derajat Celcius. Oleh karenanya, Bumblebee ini diandalkan oleh sirkuit internasional di berbagai negara untuk membersihkan area lintasan sirkuit. Debu yang semakin berkurang akan membuat kecepatan pembalap akan mampu mencapai kecepatan maksimum di atas 300 km per jam. Tutup Jatiswara.